Dan pastinya orang-orang yang kena tolak ini Jim mempunyai alasan tersendiri. Ya, mungkin datanya sebelumnya bermasalah, ataupun ketika diwawancarai tidak meyakinkan, itu juga bisa menyebabkan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugidi Channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel. Oke, di sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai karena memang kebelakangan ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya dan di situ mengirimkan gambar cop yang didapat sebelum ini ketika sahabat proses pulang. Jadi dalam video ini kita mencoba untuk menghuraikan agar sahabat-sahabat mungkin yang sebelumnya belum paham setelah melihat video saya bisa menjadi paham, dan untuk yang akan datang pastinya tidak perlu membuang energi untuk memaksakan masuk ke Malaysia lagi. Oke, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke obrolannya. Memang kebelakangan ini, bahkan di saat ini untuk program rekalibrasi pulang tinggal 1 bulan lagi, dan mungkin sahabat-sahabat ini sebelumnya di awal-awal tahun kemarin sudah balik mengikuti program rekalibrasi pulang ataupun di tahun yang sebelumnya mengikuti program Back for Good. Yang menjadi pertanyaan adalah rata-rata yaitu 70% sahabat-sahabat itu memfoto gambar copnya yang didapat itu dikirim di DM Instagram. Nah, di situ bertanya apakah cop ini blacklist ataupun tidak. Kemungkinan besar sahabat itu masih ingin merantau lagi ke negara ini. Tapi pada dasarnya ataupun kasus yang sudah dialami sebelumnya adalah sahabat sudah ilegal di negara Malaysia, sudah overstay yang dahulunya masuk secara resmi melancong yang di situ diberi waktu kunjungan selama 30 hari, tapi setelah 30 hari itu sahabat tidak balik. Dalam artian ya overstay di negara orang dan pastinya itu sudah menyalahi peraturan keimigrasian. Secara otomatis untuk yang akan datang bagi orang yang sudah waktunya pulang nggak pulang, secara otomatis ya di dalam sistem namanya sudah bermasalah. Jadi untuk yang akan datang, sahabat yang sudah melakukan hal-hal seperti ini dan di saat ini sudah balik mengikuti program-program yang diberikan oleh kerajaan Malaysia seperti Back for Good di tahun 2019 kemarin, dan untuk yang baru-baru ini yaitu program rekalibrasi pulang, secara otomatis sahabat nantinya ataupun di saat ini yang sudah balik, apabila mau masuk lagi pastinya akan bermasalah. Karena memang beberapa hari yang lalu di situ banyak sekali video-video yang viral di media sosial, di TikTok sebagainya. Di situ banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mau masuk melancong kena tendang balik. Ya pastinya Jim mempunyai alasan tersendiri kenapa seseorang itu kena tolak. Ya kalau untuk seseorang ataupun sahabat saya yang sebelum ini yang sudah masuk dan sebelumnya belum pernah bermasalah di negara ini, bisa masuk dengan tidak ada kendala. Yang penting persyaratan untuk melancong semua lengkap dan ketika nanti diwawancarai itu sesuai dengan fakta pastinya ya lepas. Dan sebelumnya juga melancongnya sesuai ketentuan. Dalam artian ya kalau sebelumnya melancong waktunya balik, ya balik. Kalau mau masuk lagi, ya mau masuk lagi. Seperti itu. Dan pastinya orang-orang yang kena tolak ini Jim mempunyai alasan tersendiri. Ya mungkin datanya sebelumnya bermasalah, ataupun ketika diwawancarai tidak meyakinkan, itu juga bisa menyebabkan ditolak, ataupun juga syarat yang menjadi ketetapan tidak mencukupi. Misal contoh, orang itu mau masuk ke Malaysia selama 15 hari, tapi kalau ditanya uang tunjuk hanya membawa uang 200 ataupun 500, secara logikanya uang itu digunakan untuk biaya hidup ataupun biaya jalan-jalan di Malaysia adalah tidak cukup. Itu adalah contoh yang paling simpel. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya bermasalah datanya sudah tidak perlu memaksakan lagi, karena nantinya sahabat sendiri yang akan dirugikan. Dan saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya datanya sudah bermasalah di negara Malaysia, dalam artian yang sebelumnya sudah pernah ilegal ataupun sudah terkena blacklist, kalau di saat ini masih ingin merantau bisa
bisa mengambil opsi-opsi negara yang lain. Bagi yang perempuan bisa ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan sebagainya. Ataupun untuk yang laki-laki bisa ke Jepang, Korea, Taiwan, dan gajinya juga tidak kalah dengan negara Malaysia. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Tetap optimis dan pastikan juga rezeki ada di mana-mana. Yang penting sahabat mau berusaha. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam TKI sukses. Bye-bye.